Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Adik-adik remaja, kakak-kakak pembina remaja yang saya sangat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita hendak beribadah kepada Tuhan. Marilah kita arahkan hati kita dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Sambil kita tenangkan hati kita dan kita bawa hidup kita bersekutu kepada Tuhan. Saya mengajak mari kita semua berdiri dan menyanyi bersama Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dalam nama-Mu kami sujud, dalam pemeliharaanmu kami beribadah, dan dalam tuntunan-Mu kami menyembah. Maka jadilah persekutuan beribadah saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Yesus Kristus menyapa saudara-saudara, adik-adik remaja, kakak-kakak pembina yang beribadah kepadanya saat ini. Amin. Kita angkat pujian sebab Dia hidup. Dengan sukacita kita angkat pujian ini. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu segala isi hati kita. Dia tahu segala tindak dan perbuatan kita. Oleh karena itu, marilah secara jujur kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah,
yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Inilah persekutuan yang beribadah, remaja dan pembina remaja, yang menyatukan hati kami dalam penyembahan kami kepadamu. Tetapi dalam persekutuan ini Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa dan pelanggaran kami kepadamu. Dalam tutur kata, dalam sikap, dalam perbuatan kami melanggar setiap ketetapan Tuhan. Kami mengaku Tuhan, bahwa hidup kami masih bergelimang di dalam dosa. Keakuan, keegoisan kami merajai akan kehidupan kami. Karena itu saat ini kami tunduk di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, dan kami mengakui akan segala salah dan dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami, dan bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya kepada-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami mengaku dosa kami kepadamu. Amin. Kita nyanyi meski tak layak diriku. Kepada setiap orang yang dengan jujur mengaku dosanya di hadapan Tuhan, kepadanya berlakulah janji anugerah Allah. Yesaya 1 ayat 8 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumpah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita jadi pujian seputih bulu domba. Tetapi kau meninggalkan
firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini bejana hati kami rindu untuk dibentuk, untuk dikuatkan, dan untuk menerima sapaan Tuhan lewat firman yang hendak kami baca dan yang hendak kami renungkan saat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan biarlah Roh-Mu akan memenuhi setiap ruangan ini, setiap hati kami, supaya berita kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca, yang hendak kami renungkan, itu bertumbuh, itu berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami setiap hari. Teristimewa di tengah kehidupan kami di masa remaja kami, untuk kehidupan yang Tuhan berkati. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang saya sama kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita membaca dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18 yang diberi judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menyebut ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah kau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Kita menyanyi pujian Kau berfirman. Kasih-Mu Tuhan lewat
remaja yang saya sapa kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Remaja demi apa kabar hari ini? Adik-adik remaja, kakak-kakak pembina remaja yang saya sapa kekasih di dalam Tuhan Yesus. Ketika seseorang diliputi gejolak perasaan yang kuat, ia melihat realitas itu melalui kacamata emosi. Bila sedang marah, apapun yang dilakukan orang lain itu tampak salah. Bila sedang jatuh cinta, apapun yang ada pada diri sang kekasih tampak berkilau. Bila sedang sedih, semua tampak seduh lalu. Maria Magdalena pun demikian. Ia sedang dirundung duka. Ia berdiri di dekat kubur Yesus dan menangis. Di sana ia bertemu dengan dua malaikat. Anehnya, reaksi mereka sangat biasa. Saat malaikat itu bertanya, Maria bukan seperti orang yang sedang berbicara dengan malaikat. Ia berkata, Tuhanku telah diambil orang, dalam ayat 13. Bahkan ketika Yesus pun sudah menyapa, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari, dalam ayat 15. Maria menjawab tanpa menyadari kehadirannya. Bahkan ia menyangka bahwa yang menyapa itu adalah penunggu taman. Saudara-saudara yang remaja dan kakak pembina yang dikasih dan diberkati Tuhan. Dari narasi ini kita bisa belajar bahwa untuk bisa melihat Tuhan Yesus yang bangkit itu, kita membutuhkan beberapa kali pertemuan. Maria saja ketika bertemu pertama kali dengan Yesus yang bangkit itu, Maria tidak mengenalnya. Bahkan Maria mengira Yesus itu sebagai penunggu taman yang mengambil mayat Yesus. Pada pertemuan pertama ini pikiran Maria masih kacau benar. Maria akan meminta kembali mayat Yesus yang dia kira diambil oleh sang penunggu taman itu. Hal ini menggambarkan bahwa pikiran kita yang belum bertemu dan melihat Yesus dengan baik dan benar akan membuat pikiran kita kacau dan hilang arah dan tidak fokus. Orang yang belum bisa melihat Tuhan dalam setiap perjumpaan dengannya, baik dalam ibadah, pendalaman Alkitab, doa dan persekutuan lainnya, akan mengalami kekacauan dalam berpikir dan bertindak. Betapa besar pengaruh kacamata emosi. Namun, Yesus yang telah bangkit membuka mata Maria dengan menyebut namanya Maria dalam ayat 16. Barulah Maria siuman, terjaga dari keterpurukan perasaannya dan bersaksi, Rabuni, aku telah melihat Tuhan, dalam ayat 18. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasih dan diberkati Tuhan, perjumpaan yang membuat Maria Magdalena melihat Tuhan adalah perjumpaan kali kedua. Pada perjumpaan kedua itu, Yesus menyapa Maria dan sapaan itulah yang menyadarkan Maria sehingga mata hatinya terbuka dan mengenal Yesus secara pribadi. Maria lalu berpaling dan berkata kepadanya, Rabuni, dalam ayat 16. Sapaan Yesus itulah yang membukakan kembali kenangan Maria bersama dengan Yesus. Sapaan itu pula yang menyadarkan Maria akan kebutaannya pada pribadi Yesus. Padahal sudah sejak lama Maria dan Yesus berbincang-bincang, namun ia tidak melihat dan tidak mengenal Yesus. Ada kalanya kita pun sering mengalami hal seperti Maria Magdalena ini. Kita sudah sering bercakap-cakap dan berbincang-bincang dengan Tuhan dan tentang pergumulan dan tentang permasalahan hidup kita, tanpa kita merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita dalam pergumulan hidup itu.
Bahkan sekalipun pula kita telah salah prasangka atas kehadiran Yesus dalam pergumulan hidup kita, itu kenyataan, itu realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa dalam perjalanan hidup sebagai remaja, sebagai pembina remaja, dalam pergumulan, dalam sukses, dalam hal apapun, Allah ada bersama-sama dengan kita. Walaupun kadang mata hati kita tidak mengenal Dia yang sudah memberikan kehidupan kepada kita, bahkan yang sudah menuntut kehidupan kita. Saat Yesus datang berbincang dengan kita melalui keluarga, melalui hamba Tuhan, sahabat dan rekan-rekan kita, namun kita tidak menangkap itu sebagai kehadiran Tuhan untuk menolong dan menyapa kita. Tetapi saat Tuhan datang menyapa kita secara personal, secara pribadi, maka kita akhirnya tersadar bahwa Tuhan telah hadir dalam pergumulan hidup kita. Ada di remaja dan anak pembina yang dikasihi Tuhan. Apakah kita sedang terpuruk begitu dalam hingga mata kita tertutup oleh kacamata emosi dan tidak mampu melihat Tuhan? Yesus rindu menyapa kita sebagaimana kita ada dengan nama kita. Bangunlah, lihatlah dengan mata hati yang bening. Apapun ikatan emosi yang sedang mengejar kita, tegurlah, karena Tuhan sudah bangkit. Ia bangkit bagi kita. Hadapilah pergumulan hidup dengan mata hati yang tertuju kepada Tuhan, agar seperti Maria kita pun bisa bersaksi bahwa dalam kepedihan sekalipun kita dapat melihat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita dengan memberi persembahan. Bagi yang berkerelaan memberi, baiklah ia memberi dengan sukacita. Dan bagi yang belum dapat memberi, baiklah ia tetap bersyukur. Kita menyanyi pujian Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah tempat sayang-Mu, Kau bawaku berbagi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badan biru. Di bawah tempat sayang-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu, remaja dan pembina remaja, menyatukan hati kami, sujud, berlutut, dan menyembah Engkau, Allah yang hidup. Saat ini Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami, supaya mata hati kami terbuka melihat dan memandang Yesus yang sudah bangkit, yang terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Sehingga arah kehidupan kami menuju kepada arah yang Engkau perkenankan, dan kami hidup di dalam pemberkatan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sudah beribadah kepada-Mu. Biarlah persekutuan ibadah remaja dan pembina remaja malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan.
Sekalipun kami dari rumah kami masing-masing, tetapi hati dan kehidupan kami sangat rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapa, kami sudah memberi persembahan. Terimalah kami yang sudah memberikannya dengan penuh sukacita. Tetapi juga kami yang belum sempat memberi, biarlah dalam syukur dan terima kasih kami tetap naikkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami persembahkan, berkenanlah itu semua di hadapan Tuhan, terpakai menopang pekerjaan pelayanan gereja. Berdoa jugalah kami Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami ketika kami bergumul dengan masalah pandemi COVID-19 ini. Maka kepadamu ya Bapa di sorga, kami sujud memohon Tuhan, lindungi dan jaga pelihara kami Tuhan. Jangan biarkan wabah ini menggerogoti kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengalami sukacita yang besar. Dan dengan iman kami percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu. Berkati tenaga medis, dokter dan perawat sebagai garda terdepan dalam penanggulangan ini semua Tuhan. Pelihara mereka di dalam kasih-Mu bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Pemerintah kami juga dalam upaya menanggulangi akan pandemi COVID-19 ini diberkati senantiasa di dalam kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejemput kita berdiri, kita menyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Pergilah dan berbuatlah dengan perkataan dan tindakan. Nyatakanlah firman dalam hidupmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah melingkupi kamu dengan kuasa-Nya. Kiranya Yesus Kristus memelihara hidupmu dengan kasih-Nya. Dan kiranya Roh Kudus menuntunmu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Disilakan
kembali. Tuhan memberkati kita semua. Terpuji nama Tuhan.